Ini harusnya jadi hari paling bahagia dalam hidup Ace Bailey. Tapi ekspresi mukanya malah kayak abis disuruh pindah sekolah ke Mars. Ace baru saja dipilih di pick nomor 5. Tapi bukan sama Wizards, bukan sama Pelicans, bukan Nets. Tapi dikirim ke Utah Jazz. Dan di mic yang nyala, kalimat pertama yang keluar dari mulut Ace adalah, You had any idea they had any interest in you? No idea. I mean, I control what I control, so how they feel. But to my team and me, me focusing on the basketball and them doing what they doing, so it happens. ini perang dingin antara anak muda penuh ambisi dan franchise keras kepala yang gak bisa digertak. Dan lo lagi nonton babak pertama dari Ace Bailey vs The World featuring Utah Jazz. Ace Bailey itu bukan pemain ecek-ecek. Ini anak hype-nya nyentuh awan. 6'8", wingspan-nya 7 feet, dan di Rutgers dia nyetak 17 poin per game dengan field goal-nya 46%. Tapi angka-angka itu bukan highlight. Waktu dia lawan Indiana, dia ngedrop 39 poin yang mana itu angka tertinggi kedua buat pemain tamu di Assembly Hall. Kevin Durant sampai bilang, Yeah, I think so. I mean, Ace is a pure talent. Being able to shoot the ball with that type of touch from anywhere is insane. The shots that he can make over multiple people at that lane. Bailey dan manajernya Omar Cooper udah nge-cut beberapa workout, cancel latihan, dan basically ngasih signal kita punya rencana lain. Tapi abang-abang, ini NBA, real deal bukan 2K25. Bahkan dia sampai batalin workout sama Philly, tolak undangan dari banyak tim, dan jadi satu-satunya top prospek yang gak datang ke workout manapun. Manajernya bilang, cuma udah lihat dia di Chicago, cukup lah. Tapi Jazz bilang, kita gak peduli. Danny Ainge dan anaknya Austin Ainge kayak mafia basket yang udah kenyang drama. Nope, not this time, we see this before. Mereka yakin Bailey adalah pemain terbaik yang tersisa. Dan mereka ambil. Pas namanya tuh disebut ya, kamera langsung pindah ke muka Bailey. Wah, kayak mau dikabarin anjingnya di rumah yang dia piara dari kecil meninggal. Meninggal juga hilang. Senyum gak ada di wajahnya. Dan boom, Twitter, TikTok, Instagram semuanya kebakaran. Draft ini langsung jadi sinetron. Oke, sekarang kita ngomongnya agak sedikit serius. Soal attitude. Gue gak bilang Ace Bailey sombong. Tapi dari semua tanda-tandanya dia masuk kategori bakat mentah dengan ego matang. Anjay. Bayangin ya, lo baru lulus kuliah, belum main 1 menit pun di NBA, tapi udah nyari-nyari tim kayak lu superstar. Bro, chill bro. Lu belum jokic, belum Tatum, belum Bronny aja belum. Lo masuk NBA udah langsung bawa tanda tanya karakter. Paul George juga ikut nyolek. You're not in a position to be making like those demands. You know what I mean? Like, Not make it even to the there league yet. first, Yeah, you you're know not what I even mean? there yet. Ini masalah klasik pemain muda yang terlalu cepat dapat spotlight. Lupa kalau NBA itu maraton, bukan sprint. Attitude kayak gini bisa bahaya bro. Lo bisa jadi viral tapi bukan karena main lo keren, tapi lo jadi bahan meme. Dan percaya deh, locker room di NBA itu kejam, apalagi untuk rookie. Kali lo dicap anak ngambekan, susah hilang labelnya. Bakal diungkit terus kayak pacarku beberapa waktu lalu. Kalau lihat dari sudut pandang uangnya, pick kelima berarti 6,8 juta di tahun pertama. 30 juta. Kita ngomong dolar ya, bukan juta kayak UMR Indonesia. 2 bulannya 3 ya. 30 juta dolar lebih dalam 4 tahun. Kalau dia turun jadi pick ke-6, ada potongan kayak 13 jutaan dolar. Jadi, meski hatinya ke Brooklyn, pasti rekeningnya harus ke Salt Lake. Lo baru 18 tahun, 30 juta dolar itu bukan duit kecil. Itu duit bisa buat klub basket di kampungku. Sekarang pilihannya tinggal 3. Pertama, taat, datang ke Jazz, main, balas dendam dengan performa, jadi bintang. Kedua, mogok, nggak tanda tangan, duduk di rumah, tapi no duit, no bola, no karir, no debat, no life. No. Ketiga, main dulu, trade kemudian. Main cakep, bikin Jazz naik, terus minta pindah 1-2 musim lagi, kayak Kawhi. Kemungkinan besar dia bakalan jalanin opsi 1. Karena sejarah udah ngajarin, duit tambah waktu main yang tinggi, semua drama cepat hilang. Yang paling lucu sebenarnya itu Jazz.
Karena mereka nyantai banget. Ownernya Ryan Smith ngomong di media kayak dia baru diajak ngopi sama Bailey, katanya dia humble kok, excited banget. Muka itu excited. Dia kelihatan kayak abis apa ya. Dia udah kayak laki-laki yang tiba-tiba dapat undangan di WA, undangan pernikahan mantan. Setelah diklik ternyata virus. Wanjoy, temanku pernah lagi kayak gitu. Terus terkirim ke grup-grup kantor lagi, grup-grup keluarga. Fuck. Nah, yang aneh juga apa agennya ya yang bilang di podcast kalau Bailey itu thrill ke Utah, pengen banget ke Utah. Lah, pas kemarin ditanya dia ngeles, dia bilang no comment. Gue ngerti sih semua pemain muda pengen ngatur arah hidup mereka, wajar ya. Pengen ke tim besar, ke kota keren. Kobe dulu pernah juga gitu. Dia nggak mau di draft ke Charlotte, terus dia ngatur-ngatur gitulah sama Jerry West, dibantu Jerry West, dan akhirnya jadi the legend, the Kobe, the Mamba. Tapi realita draft NBA itu kadang lo harus jatuh di tempatnya yang nggak lo mau buat jadi legenda. Donovan Mitchell, Rudy Gobert, semua tumbuh dari Utah. Dan siapa tahu mungkin Ace Bailey bukan dikutuk masuk Jazz. Mungkin ini justru awal dari sesuatu yang besar. Dia tinggal pilih mau jadi highlight TikTok atau legenda franchise. Guys, kalian tim mana? Tim Ace Bailey ngamuk atau tim Jazz yang cuek tapi yakin? Komentar di bawah ini. Aduh, batuk lagi. Dan kalau mau lanjut bahas-bahas lain, kita bahas kayaknya. Gue cabut dulu ya sebelum Jazz tiba-tiba draft gue juga. Anjay, Jazz untuk main lagu Jazz juga. Gue belum punya ending.